Om Swastiastu. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis yang telah kami buat yang berjudul Adam Cloudpad. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nimade Istadayana Putriuda, NPM 1932121097. Di sini, saya akan membahas tentang bab 1 yang berisikan latar belakang usaha, profil usaha, ruang lingkup usaha, serta maksud dan tujuan usaha. Selain itu, saya akan membahas tentang bab 2 yang berisikan aspek hukum dan aspek pasar dan pemasaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang usaha. Menjadi seorang entrepreneur merupakan hal yang cukup menggiurkan. Dengan manfaat-manfaat yang bisa didapat oleh seorang entrepreneur, maka tidak sedikit masyarakat yang mencoba keberuntungannya untuk memulai suatu usahanya sendiri. Atas dasar di atas, saya dan teman-teman saya memutuskan untuk bekerja sama dalam menjalankan suatu bisnis. Bisnis yang kami rencanakan ini berada dalam bidang fashion, tetapi bukan fashion untuk manusia, melainkan untuk hewan peliharaan. Sudah banyaknya jenis usaha fashion untuk manusia, serta banyaknya masyarakat yang mempunyai hewan peliharaan, membuat kami mempunyai ide untuk membuka usaha dalam bidang fashion hewan peliharaan. Oleh karena itu, kami ingin menganalisa apakah usaha yang kami rencanakan ini layak atau tidak untuk dijalankan. Analisa ini sesuai dengan mata kuliah studi kelayakan bisnis yang telah kami pelajari di semester ini. Selanjutnya yang kedua, profil usaha. Usaha yang kami rencanakan ini diberi nama Adam Cloudpad. Kami berharap fashion yang kami sediakan baik dalam pakaian maupun aksesoris dapat memberikan kenyamanan pada setiap hewan peliharaan yang menggunakannya. Kami hanya menyediakan produk-produk yang berkualitas dalam segi pakaian. Kami membuat sendiri sehingga kami dapat memilih bahan serta pernak-pernik yang akan digunakannya. Kemudian, yang ketiga yaitu ruang lingkup usaha. Yang A, gambaran umum potensi usaha. Banyaknya masyarakat yang memiliki hewan peliharaan dapat menjadi target sasaran pemasaran atas usaha kami ini. Tidak sedikit pemilik hewan peliharaan yang ingin merawat serta memberikan perhatian kepada hewan peliharaannya. Yang B yaitu gambaran umum industri. Indonesia merupakan negara konsumtif. Dengan kata lain, Indonesia dapat menerima tren baru dengan mudah. Dapat diprediksi bahwa hal ini akan ditiru oleh masyarakat dalam negeri dan bisa menjadi sebuah tren yang cukup diminati masyarakat dalam negeri. Kemudian yang keempat, maksud dan tujuan usaha. Berdasarkan uraian di atas, maka maksud dan tujuan yang akan kami capai dalam hal ini yaitu laba atau keuntungan berwirausaha mengenai bagaimana mampu memberikan hasil yang baik dan dapat dikatakan layak untuk dijalankan. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas bab 2 yaitu analisa kelayakan bisnis. Yang pertama, aspek hukum. Dalam memulai studi kelayakan bisnis, pada umumnya dimulai dari aspek hukum. Penilaian atas aspek hukum sangat penting mengingat sebuah usaha tersebut dijalankan. Segala prosedur yang berkaitan dengan izin atau berbagai persyaratan lain harus terlebih dahulu dipenuhi. Berikut ini salah satu jenis-jenis izin usaha Adam Cloudpad. Yang A, nomor pokok wajib pajak. Yang B, surat izin perdagangan. Yang C, izin domisili. Yang D, izin gangguan. Dan yang E, izin mendirikan bangunan atau yang sering disebut IMB. Lanjut, yang kedua itu aspek pasar dan pemasaran. A. Peluang pasar. Lokasi offline yang menjadi target usaha kami adalah di wilayah Bypass Ida Bagus Mantra, di mana merupakan tempat yang strategis membuat pengunjung sering mendatangi lokasi tersebut dengan hewan peliharaannya. Sehingga kami mengharapkan usaha kami ini lebih mudah dikenal oleh banyak orang. Saat ini, usaha seperti ini digemari oleh masyarakat di luar negeri, khususnya di wilayah barat. Karena orang Indonesia merupakan masyarakat yang suka mengikuti tren dari negara lain, maka hal ini merupakan suatu peluang yang cukup bagus untuk dijalankan. Saat ini, usaha seperti ini di Indonesia belum ada atau belum banyak, sehingga kita bisa menjadi pelopor pertama yang mencoba keberuntungan dalam usaha jenis ini, yang akan diikuti oleh pesaing-pesaing baru. Akan tetapi, usaha yang menjadi pelopor utama merupakan mempunyai nama tersendiri di hati dan kebiasaan masyarakat. Yang B yaitu peluang pemasaran. Strategi pemilihan tempat usaha untuk usaha Adam Cloudpad ini
Kami akan membuka sebuah toko kecil di wilayah Bypass Ide Bagus Mantre, tempat yang strategis membuat pengunjung sering mendatangi lokasi tersebut dan sering dilewati orang dari berbagai wilayah. Hal ini dapat mempermudah dalam melakukan promosi atas usaha yang kami jalankan. Strategi produk usaha Adam Clothpad ini akan memfokuskan produk pakaian dan aksesoris hewan peliharaan dengan berbagai macam variasi model, seperti pakaian, kaos polos, kaos dengan motif, kaos tanpa kerah, mantel, dress, rok, celana, dan baju karakter hero dan baju pesta. Aksesoris ada topi, kupluk, bandana, scarf, kalung, sarung tangan, dan kaki. Selanjutnya, strategi harga. Demi bersaing dengan usaha sejenis, Adam Clothpad mematok harga produk yang terjangkau, jadi patokan harga untuk tiap produk adalah menyesuaikan untuk konsumen yang berpendapatan menengah dan atas. Sesuai jenis model pakaian dan aksesoris, berikut ini adalah harga yang kami tawarkan mulai dari 15.000 hingga 250.000. Kemudian, terdapat beberapa strategi promosi yang kami rencanakan agar produk dapat dikenal dan diketahui dengan cepat, antara lain. Yang pertama yaitu melakukan promosi dengan membuat selebaran yang akan kami bagikan ke kantor-kantor, sekolah, dan komunitas. Yang kedua, melakukan promosi melalui media sosial seperti Instagram dan Facebook. Yang ketiga, mengadakan acara rutin untuk perkenalan produk seperti stand bazar. Yang keempat, mengadakan promosi dengan memberikan penawaran yang menarik seperti buy two, get three. Yang kelima, membuat konsep toko sekreatif mungkin agar menarik pihak-pihak yang dapat menguntungkan dalam usaha kami. Perkenalkan, nama saya Komang Ayu Filawarsani, NPM 1932-121032 dari kelompok 4. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya ada aspek produksi. Yang pertama, lokasi usaha. Lokasi usaha yang menjadi target usaha kami merupakan tempat yang strategis, membuat pengunjung sering mendatangi lokasi tersebut dan sering dilewati orang dari berbagai wilayah. Yang kedua ada luas bangunan. Rencananya akan dibangun sebuah toko yang tidak terlalu luas, hanya sekitar berukuran 6 x 5 meter. Karena masih terbilang cukup baru sehingga tidak memerlukan toko yang terlalu besar. Yang ketiga ada layout. Selain keramahan dari pegawainya, konsep tempat kebersihan dan penataannya produk juga merupakan faktor yang utama agar seorang nyaman dalam berbelanja. Yang keempat ada pemilihan dan perencanaan produk. Produk yang akan kami jual akan selalu mengikuti tren, dan kami selalu mengadakan uji coba terhadap bahan-bahan yang kami pakai agar si hewan merasa nyaman dalam mengenakan pakaiannya. Selanjutnya ada aspek teknik dan teknologi. Yang pertama, teknologi yang digunakan. Berikut ini teknologi yang saat ini dibutuhkan oleh usaha Adam Clothpad, yaitu 3 unit laptop, 1 printer, dan 1 unit AC, dan 1 unit kamera. Kedua, pengadaan bahan baku dan material. Pengadaan bahan baku yang dibutuhkan usaha kami kami beli langsung dari tempat-tempat yang kami kunjungi. Kami mencari harga yang murah dengan kualitas bahan yang bagus. Yang ketiga ada penjadwalan atau scheduling. Untuk sistem operasi, kami berencana untuk menggunakan sistem full day. Toko kami buka dari pukul 8 hingga pukul 19.00. Manajemen persediaan. Untuk sistem persediaan kebutuhan bahan baku usaha kami tidak menyetok bahan untuk motif bahan yang sama. Hal ini agar pakaian kami dapat diupdate setiap minggunya agar selalu fresh dan menarik. Yang kelima, kebutuhan tenaga kerja. Kami akan selalu mencari pekerja yang profesional untuk kedepannya. Akan tetapi, karena ini masih terbilang baru, maka kami akan menghandle sendiri segala kebutuhan toko. Selanjutnya ada aspek manajemen. Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan. Adam Clothpad memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan para pecinta hewan dalam merawat hewan peliharaannya. Bukan hanya sekedar mengikuti tren dalam mempercantik hewan, tetapi juga menjaga kesehatan hewan peliharaannya dengan penggunaan aksesoris yang baik. Dalam rangka pencapaian sasaran atau tujuan suatu bisnis tentunya, melalui suatu proses manajemen yang meliputi 4 fungsi manajemen. Berikut adalah analisis aspek manajemen Adam Clothpad, yaitu 1. Planning atau perencanaan usaha, yang kedua organizing, yang ketiga advertising, yang keempat controlling. Selanjutnya ada aspek sumber daya manusia. Yang pertama perencanaan SDM. Latar belakang karyawan dalam pembangunan usaha ini, tiap individu telah memiliki kapasitas yang cukup di masing-masing bidang. Yang kedua, job analysis. Masing-masing karyawan telah memiliki job deskripsi yang sudah dijabarkan sebelumnya, sehingga bila melihat dari deskripsi pekerjaan tersebut, tidak adanya pekerjaan yang tumpang tindih antar individu perorangan. Yang ketiga ada recruitment, seleksi, dan orientasi. Untuk kedepannya, proses ini kita lakukan
untuk mendapatkan karyawan sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan keahlian. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nilu Putu Safitri Depi, NPM 1932121123. Saya akan membacakan aspek keuangan. Modal kerja. Bahan kaos 25 meter, harga satuan 25.000, total 625.000. Bahan beludru 10 meter, harga satuan 50.000, total 500.000. Bahan katun 30 meter, harga satuan 15.000, total 450.000. Tali aksesoris 6 roll, harga satuan 10.000, total 60.000. Total modal kerja pertama yaitu sebesar Rp1.635.000. Modal kerja yang kedua, mutiara 2 bungkus, harga satuan 30.000, total 60.000. Kancing hias 1 bungkus, harga satuan 35.000, total 35.000. Renda 1 roll, harga satuan 12.000, total 12.000. Total modal kerja yang kedua yaitu sebesar Rp107.000. Modal kerja yang ketiga, upah penjahit. 1 kaos 50 potong, harga satuan 3.000, total 150.000. Baju pesta 20 potong, harga satuan 5.000, total 100.000. Baju santai 60 potong, harga satuan 3.500, total 210.000. Total modal kerja yang ketiga yaitu sebesar 460.000. Modal operasional. Sewa 1 tahun, harga satuannya 7 juta. Total modal operasional yaitu sebesar 7 juta rupiah. Modal investasi, laptop 3 unit, harga satuannya 5 juta. Total 15 juta. Printer 1 unit, harga satuan 890.000. Total 890.000. AC 1 unit, harganya 2.500.000. Total 2.500.000. Kamera 1 unit, harga satuannya 4 juta. Total 4 juta. Total investasi yaitu sebesar Rp22.390.000. Jadi, total modal awal yang dibutuhkan yaitu sebesar Rp31.592.000. Yang pertama, ada analisis payback period. Hasil dari perhitungan payback period adalah sebesar 24 bulan. Yang kedua, ada analisis NPV. Dengan keuntungan yang diharapkan sebesar 15%, jadi hasilnya adalah Rp2.429.143. Jadi, usaha Adim Clothpad layak untuk dilakukan karena menghasilkan arus kas yang bersih yang lebih besar dari investasi. Yang ketiga, ada analisis probability index. Hasilnya yaitu sebesar 1,11. Jadi, usaha Adim Clothpad termasuk layak karena hasil perhitungan menunjukkan bahwa probability index lebih besar daripada 1. Yang keempat, ada analisis IRR. IRR dengan keuntungan yang diharapkan sebesar 15% menunjukkan hasil 19,25%. Dan IRR yang kedua, yang keuntungannya 20%, mendapat hasil 19,25%. Selanjutnya, ada aspek AMDAL. Pertama, Rencana Kelola Lingkungan atau RKL merupakan dokumen yang memuat upaya-upaya untuk mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi dampak penting lingkungan yang bersifat negatif dan meningkatkan dampak positif sebagai akibat dari suatu rencana atau usaha kegiatan yang dilakukan. Bila melihat dari produk yang dihasilkan, hampir tidak ada dampak yang membahayakan bagi lingkungan karena produk yang dihasilkan merupakan bahan pilihan dengan bahan-bahan dasar tekstil yang sudah terpilih. Yang kedua, Rencana Pemantauan Lingkungan atau RPL. RPL dilakukan untuk memantau kondisi lingkungan daerah tersebut, di mana dampak apa yang akan terjadi jika suatu usaha berada dalam lingkungan.
Dengan adanya konsumen yang datang membawa hewan peliharaan, tentunya dimungkinkan akan terjadi kebisingan terhadap suara hewan peliharaan yang dapat mengganggu area tersebut. Terakhir, kesimpulan. Aspek hukum, hasilnya layak, karena usaha kami ini dijalankan sesuai prosedur yang berlaku terkait dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, aspek pasar dan pemasaran, hasilnya layak, karena usaha kami ini sudah memiliki target dan pasar dan pemasaran yang jelas dan terarah. Yang ketiga, aspek produksi, hasilnya layak, karena kami menjalankan usaha sesuai dengan peluang yang mungkin dapat kami gunakan dalam mengembangkan usaha kami. Yang keempat, aspek teknik dan teknologi, hasilnya layak, karena teknik dan teknologi yang usaha kami jalankan sudah termasuk lengkap demi menunjang kemajuan usaha kami. Yang kelima, aspek manajemen dan SDM, hasilnya layak, karena pembangunan usaha dilakukan secara bersama-sama dengan pembagian tugas dan fungsi yang sudah jelas. Kapasitas pemahaman ilmu di masing-masing individu telah sesuai dengan tugas masing-masing divisi yang telah diberikan. Penyusunan rencana strategis perusahaan dalam menjalankan usaha sudah cukup jelas dan konkret sesuai dengan kemampuan perusahaan. Sehingga dalam menjalankan usaha yang dilakukan dengan dibutuhkan adalah komitmen. Yang keenam, aspek keuangan, hasilnya layak, karena dilihat dari perhitungan NPV, IRR, payback period, dan probability index, semuanya mencapai angka yang sesuai dan baik sehingga usaha kami ini dinyatakan layak untuk dijalankan. Yang terakhir ada aspek AMDAL, hasilnya layak. Dari aspek ini ditemukan kemungkinan terjadi gangguan kebisingan suara terhadap hewan peliharaan yang datang. Namun hal tersebut sudah diantisipasi oleh pemilik usaha. Pembuatan ruangan khusus yang kedap suara, solusi yang cukup baik dijalankan. Di samping itu, pembuatan ruangan untuk pengelolaan kotoran hewan juga sudah cukup baik.